Sukses ya. Bisa masuk kemana-mana. Oh jangan masuk kantor, masuk. Ayo Mas Budi cocok seperti itu. Jadi kita ya. Munas Jakarta sukses. Wes, mantap. MC kita Mbak Aluna barusan lulus jadi sarjana, nunggu wisuda jadi MC. Gimana kesan-kesannya Mbak? Kesan-kesannya belajar sama Pak Kun mantep banget sih, benar-benar diajarin dari awal sampai akhir, sampai seintonasi suara pun diajarin sama Pak Kun. Pokoknya keren banget sih Pak. Semoga nanti lancar acaranya. Amin. Mbak Hanifah Jakarta, yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Hendro Wijanarko SEMM, Dekan Fakultas Pertanian Bapak Dr. Insinyur Budi Widayanto MSc. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Pertanian, yang kami hormati pengurus pusat IKAPERTA dan perwakilan provinsi peserta Munas IKAPERTA UPN Veteran Yogyakarta, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya yang akhir nanti. Cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, tetap budaya serta golongan. Satu persatuan semua bersatu, rayalah Indonesia ku tercinta. Persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Rektor UPN Veteran Yogyakarta, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Hendro Wijanarko. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Dr. Budi Widayanto. Yang kami hormati juga seluruh pejabat di lingkungan Fakultas Pertanian dan UPN Veteran Yogyakarta yang hadir pada hari ini baik secara offline maupun secara online. Kami selaku Ketua Panitia akan melaporkan sekaligus mengantarkan kegiatan Munas yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, bahwa pelaksanaan Munas ini dihadiri atau mengundang 37 pengurus pusat IKAPERTA, Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, kemudian juga mengundang atau dihadiri dari 23 perwakilan alumni pertanian perwakilan provinsi. Kemudian kami perlu menyampaikan juga bahwa
kami selaku pelaksana, terutama saya pribadi, sudah sekian lama berkecimpung dalam kegiatan alumni. Ini sekedar untuk mereview kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya mengikuti kegiatan alumni sejak zamannya Pak Pranto almarhum secara universitas. Lalu ada Mas Timbul almarhum, ada Pak Mila, Pak Sigit dan seterusnya. Kemudian juga di Ikaperta sendiri dulu ada Mas Mbak Yani, Mas Bugiatso, Pak Bugiatso, Pak Teguh, Pak Bugiatso almarhum. Kemudian eranya Mbak Yani, kemudian ikut juga mengantarkan di eranya Pak Bambang Subianto. Ini adalah saya melihat banyak sekali, termasuk hari ini adalah wujud korsa kita kepada kampus tercinta dimanapun berada. Kebetulan saya satu kaki adalah alumni, satu kaki lain adalah juga dosen di kampus, sehingga harus mengikuti seluruh perkembangan alumni. Juga perlu kami laporkan bahwa memang korsa yang dibangun adalah korsa UPN. Kenapa ini penting? Karena kita tahu jika presidennya siapa, jelas nanti ke bawahnya ya alumni mana. Kemudian menterinya siapa, ya alumni mana. Perusahaan pimpinan tertingginya siapa, alumni mana. Itu merupakan habit yang tidak bisa kita pungkiri. Dan saya mendapat pelajaran yang sangat luar biasa dari Pak Bambang, bahwa kita jaga hati nurani Pak ya, dengan kehadiran, dengan kontribusi aktif di alumni, tidak harus ketika jadi pejabat, tapi saat kita melekat sebagai sivitas akademika, baik alumni maupun di dalam kampus siapapun, kita terbawa untuk ikut membesarkan alumni. Kemudian kami juga perlu menyampaikan, mumpung ini Munas, bahwa tantangan di dalam kampus adalah satu sisi kampus ini didorong untuk mempercepat kelulusan, tapi dan juga kita berada di generasi mahasiswa sekarang itu generasi Gen Z yang mungkin rapuh, fragil, tapi sangat menguasai IT. Di sisi yang lain, dunia kerja itu sangat membutuhkan kualitas terbaik dengan pengalamannya siap kerja. Disinilah posisi organisasi alumni untuk menjembatani ruang-ruang ini. Semoga nanti Ikaperta, khususnya di pertanian, bisa mengisi ruang-ruang yang ada. Dalam diskusi kami di Ikaperta dengan Pak Bambang juga, tantangan kita adalah database Pak Indro. Jadi database itu memang sesuatu yang menjadi PR besar kita, baik di universitas maupun di fakultas. Kemudian saya merayu Pak Bambang, Pak, kalau boleh ya di Ikaperta ada yang jaga Pak, gitu. Pak Budi saya ngerayu Pak. Jadi biar ada yang petugas khusus yang input data, karena kalau nggak gitu nggak jalan-jalan. Kemudian perlu juga kegiatan rutin seperti seminar, pelatihan, atau mungkin talk show dari para alumni. Sekarang eranya ada online juga, sehingga alumni yang sibuk bisa kita tanggap malam hari untuk sekedar berbagi cerita secara online kepada adik-adik mahasiswa di kampus. Syukur-syukur pas sedang ke Jogja bisa mampir ke kampus. Kemudian juga kami berharap Pak Bambang tidak bosan-bosan untuk selalu membimbing, membina kami Pak. Terus terang masalah alumni itu yang paling krusial satu Pak, dan itu Pak Bambang yang bisa menjawab. Perlu diperjelas nggak Pak Bro? Ya kalau kita makan kan butuh bayar toh Pak. Nah kira-kira gitu. Jadi dan insya Allah sesuai yang saya dengar sendiri Pak Bambang komitmen, kata beliau selama hayat masih dikandung badan ya Pak, itu bahwa kegiatan alumni akan selalu disupport oleh beliau. Ini merupakan ya semuanya. Ini merupakan motivasi buat kita, buat generasi yang ini yang di atas Pak Bambang hanya satu Pak Parwi gimana? Kasepuhannya, Pak Teguh juga kayaknya saya. Pak Teguh jauh-jauh datang dari Malang, kata Pak Bambang, rata-rata tak jemput katanya. Jadi ini para kasepuhan ngumpul, ini juga reuni, juga Munas. Semoga hari ini gayeng, banyak masukan, juga banyak ide-ide, kangen-kangenan tercapai, tapi juga nanti bisa menghasilkan kepengurusan yang berisi anak-anak muda. Ini katanya sekarang ini eranya 90-an. Mas Yosi sudah siap
apa Mas Yosi? Sudah nggak bisa tidur Mas Yosi tadi malam itu. Dan selamat Mas Yosi karena saya bangga perusahaannya sudah ekspor ke luar negeri. Tepuk tangan buat Mas Yosi. Nanti tinggal saya jaluk bengi ya. Jadi modal kita mau jaluk gitu. Terakhir adalah saya juga melibatkan panitia mahasiswa. Ini ada yang mahasiswa baru di luar, angkatan kedua ini saya libatkan. Yang baru lulus minggu lalu juga, ini MC-nya, saya perkenalkan Mbak Aluna ini baru lulus, tinggal wisuda. Mbak Hanifah lagi skripsi, jadi ada 5 mahasiswa yang kita libatkan biar mereka bisa berinteraksi dengan para alumni yang generasinya kebanyakan. Ya Mbak ya, jadi Pak Bambang kuliah, Mbak Aluna belum lahir. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan dari yang disiapkan oleh panitia, dan semoga pelaksanaan Munas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya berkah untuk kampus dan juga untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mau di alumni misalnya panggil Dinda. Di SKMA itu Kanda dan Dinda. Ini ya Dinda Hendro Janarko, anak-anaknya 88. Yang saya hormati, ini orang dekat saya juga, karena saya suka makan di rumahnya beliau, Bapak Dekan Fakultas Pertanian dan Perkebunan Jakarta. Ini juga Dinda Budi Wijayanto. Karena saya masuk 76, kayaknya beliau masih SD kelas 4. Saya suka makan di rumah beliau, Pak almarhum Pak Palal, karena kakak beliau adalah sekjen saya di saat mahasiswa saya itu. Sekjennya adalah almarhum Bapak Budi Winarno yang saya sangat cintai dan bangga. Para wakil dekan yang hadir atau yang mengikuti online barangkali, kawan-kawan dari ketua jurusan dan seluruh jajaran struktural di Fakultas Pertanian dan Pertanian di Jakarta yang saya hormati, rekan-rekan peserta Munas yang saya banggakan, tentu sebagai insan religius tidak berlebihan manakala saya dan kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Wiliwasa. Ada beli kudu. Karena ternyata tadi pagi kita semua diizinkan kembali untuk membuka mata kita, melanjutkan hidup kita di hari-hari lain. Manfaatkan untuk merajut penuh silaturahmi melalui pertemuan hari ini, yaitu pembukaan Munas Jakarta tahun 2024. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, hari ini seperti disampaikan Pak Kun tadi, hari ini sebenarnya salah satu pengejawantahan merawat hati itu lebih utama daripada menjaga posisi. Posisi kapanpun akan berlalu, tapi kelanjutan terus silaturahmi tidak akan berlalu dan tenang karena kita sudah sama-sama disukabumi. Oleh karena itu, posisi apapun harus selalu merawat hati. Saya 76, hari ini ketemu dengan Mas Bima Sakti yang 2006, beda 30 tahun. Tapi saya sedang merawat hati dengan seluruh alumni Fakultas Pertanian, terutama dengan angkatan 76 seluruh fakultas. Jadi saya punya paguyuban 76 seluruh angkatan. Itu dalam rangka merawat hati, itu utama daripada menjaga posisi, karena posisi sekali lagi akan berlalu, posisi di dunia maupun posisi kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala pasti berlalu. Karena sudah di Lauhul Mahfuz sana sudah ada kapan kita akan kembali. Bapak Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan dan Kerjasama yang saya hormati, Bapak Dekan yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama untuk yang
belum kenal barangkali, nama saya Bambang Subianto. Dan ada 23 polisi yang sudah saya hubungi satu-satu. Jadi kami baru punya 23 provinsi perwakilan. Nama saya Bambang Subianto, alumni 76. Bagi Mbak Nana yang pernah online saya telepon, dan saya ditanya angkatan berapa, dia bilang angkatan 80-an ya Mas. Saya 76. Tapi Mas, saya baru lahir. Nah ini sekarang dia nggak manggil Mas, manggil Om. Jadi itulah gunanya merawat hati. Saya ketemu hari ini mulai senior saya, Bapak Parwiti dan Mas Teguh, yang selevel dengan saya, Mas Marwoto. Jadi angkatan 70-an tinggal 4. Masuk 81 Mas Purwatu ke sana, ada 83 Mbak Enda, ada 84 Pak Eka dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah Mas Bima tahun 2006 yang hari juga. Jadi saya aktif di kemahasiswaan dan saya ketua umum senat, tapi juga saya masih mau menerima mandat tahun 2016 jadi ketua KPTA, karena tadi spirit the corps, kalau dulu zamannya APN atau PTPN bukan korsa tapi spirit corps. Semangat corps itu sama dengan korsa, karena kecintaan kita yang pertama pada kawah Canda di Mekah, itulah yang menyebabkan saya terus tertarik. Posisi waktu saya menerima itu saya eselon 1. Saya pernah jadi dirjen 5 tahun, kepala badan 2 tahun. Jadi waktu saya menerima jabatan itu saya sebagai kepala badan. Jadi kawan-kawan, ketika nanti kami mohon jadi pengurus, jangan ada alasan bahwa jabatan. Saya menerima itu jabatan saya eselon 1. Jadi biasa saja, alumni kita lepas semuanya. Kami adalah demikian yang pertama. Itu yang saya kedepankan, jangan hanya menjaga posisi, lupa merawat hati, karena itu yang akan menyebabkan kita punya networking yang banyak. Saya pensiun tahun 2017. Anak saya 4E tahun 2010. 4F alhamdulillah tidak ada. Jadi saya sudah tidak naik pangkat di tahun. Nah, 4F. Saya dari golongan 2, bukan dari sarjana. Saya sekolah UPN sambil kerja. Di golongan 2 sampai 4E, habis F-nya tidak ada. Nah itu modal kita, modal merawat hati lebih utama daripada menjaga posisi. Saya 7 tahun. Di 7 tahun biasanya kalau sudah orang pensiun itu nggak berani aktualisasi. Karena pensiunnya 4E itu kurang lebih 4.916. Mungkin nggak berani lagi datang ke Yogyakarta. Karena kalau lihat Agus Seto 1,7, kalau lewatnya mungkin 1,4, PP mungkin habis. Tapi karena mampu merawat hati dengan baik dalam jangka panjang, maka bukan itu, ada jalan lain yang disediakan Allah untuk tetap eksis dimanapun berada. Oleh itu, saya tetap sering hadir di KPTA untuk sama-sama merawat hati seperti yang komitmen saya. Sampai akhir hayat, sepanjang hayat kami badan, saya akan support untuk KPTA dan PN Vektan serta Fakultas Pertanian dan Teknologi Jakarta. Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Masalah dan Bersama, Bapak Vektan yang hormati. Awalnya 2016 namanya IKAPERTA PN Vektan Jakarta. Setelah saya menerima ini, saya ingin membuat ini sebuah badan usaha dari organisasi ini. Ternyata nggak bisa, karena kita belum berbadan hukum. Kemudian kami bertiga secara inisiatif membuat ADART, karena menurut saya menerima organisasi ini tidak ada ADART. Saya buat ADART, kemudian saya daftarkan. Saya buat akte pendidikan dari notaris, dan saya daftarkan di AHU. Daftar di AHU itu kan milih, ngomong IA ikatan alumni itu sama itu nggak boleh. Yang disetujui adalah IKAPERTA UPNAS FET Jogja. Itulah nomenklatur hukum dari perkumpulan ini. Nah, risikonya saya harusnya berakhir tahun 2021. Tapi karena AHU-nya memutuskan itu 2019 hingga 2024, maka baru hari ini kita munas karena mengikuti aspek juridis itu. Dan untuk diketahui, bukan saya ingin
terus jadi ketua Ikoperta, tapi memang ada konsekuensi. Ada yang salah kaprah dalam nafsir bahwa Ikoperta itu di bawah IAU. Enggak. Secara tekstual itu IA membawahi, enggak. Kontekstual salah. Yang betul adalah neighbor, bukan undergeordnet. Kalau IA ada kompartemennya silahkan, tapi ketua Ikoperta itu equal dengan ketua IA. Itu secara yuridis begitu. Jadi saya jelaskan kepada Pak Sigit maupun Pak Ustaz, nampaknya nggak terlalu paham. Organisasi yang benar seperti itu. Jadi semua yang berbadan hukum itu equal. Gubernur dengan bupati tidak bawah gubernur. Itu neighbor. Tapi dikoordinasikan oleh gubernur betul. Nah itulah yang ingin saya benahi. Dan ini hari ini adalah munas pertama yang kita lakukan mendasarkan mandat dari notaris dan APU. Oleh karena itu kami mengupayakan agar ini bisa terjadi dengan norma yang ada, antara lain kami membentuk personalitas atau perwakilan Ikoperta di 23 provinsi karena syaratnya memang 50% persen. Jadi itu riwayatnya Bapak Wakil Rektor 3 dan Bapak Dekan yang saya hormati, dan mungkin satu-satunya yang punya sekretariat di lingkungan universitas adalah kami. Dan terima kasih pada Pak Dekan karena kami diberi ruangan yang kami bangun sendiri, dan waktu itu diresmikan oleh Bu Rektor Bu Yati. Bu Rektor meminta agar semua rekan-rekan ini punya sekretariat di lingkungan universitas. Jadi kami sudah punya untuk tempat kelompok. Hanya persoalannya Pak Dekan barangkali ada constraint yang itu semua belum saya selesaikan. Jadi kalau ada kekurangan saya komandan, saya belum bisa menyelesaikan database. Karena ternyata database itu nggak gampang ya. Sebetulnya saya ingin setiap wisuda itu langsung diberi kartu alumni. Dan ternyata untuk memperoleh database itu tidak gampang. Misalnya saya hanya tahu bahwa tiap tahun 200 atau 225. Tapi by name, by address itu tidak ada. Karena itu mudah-mudahan ke depan itu menjadi program bersama antara kami dengan fakultas untuk membenahi itu, termasuk universitas. Itu utama. Kalau mau membangun networking tentu kita akan menjaring dari mereka-mereka yang sudah sukses di berbagai bidang. Karena Y dengan Z itu milenial. Jadi X pun nggak usah, X membantu saja. Tapi ada generasi Y yang multitasking, itu nyambung dengan Z. Kalau baby boomer ini kan dulu aja HP nggak ada, kan? Jadi kalau multitasking nggak bisa lah. Saya baby boomer berempat baby boomer yang sudah out of date. Tapi kami akan tetap membackup di Dewan Timbangan Pusat. Jadi siapapun yang terpilih, kamu jangan worry, saya akan membackup dari sisi supaya bisa berjalan. Bapak Dekan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, pada saatnya mohon berkenan Bapak Dekan memberikan sambutan dan membuka secara resmi Munas Ikoperta tahun 2004 ini. Namun sebelumnya Bapak Orek mengucapkan terima kasih aku Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan Bapak Ustaz yang hadir, dan mohon juga hari ini pada kesempatan ini memberikan motivasi pada kami Ikatan Alumni Fakultas Pertanian dan Kedokteran Jakarta. Logistik dirinya bagian dari pengembangan organisasi perguruan. Rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, berpartisipasi itu melekat pada alumni. Bukan forget it, tugasnya perguruan tinggi bangun saya, tidak seperti itu. Itu yang ingin saya bangun. Jadi sense of belonging, rasa under ini yang menunjukkan responsibility dan participation itu utama, karena itulah sebuah integriti dari alumni. Apalagi alumni perguruan tinggi yang sampai knowledge without integrity is nothing. So far danger, malah bahaya karena tanpa integrity. Itulah
alumni yang betul-betul memegang teguh prinsip-prinsip kealumnian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya dari alumni dulu, ya, Bapak Ketua IKA Perta, ya, saya manggilnya Mas saja. Kalau Pak itu kayaknya terlalu apa ya, terlalu jauh lah, ya, Mas Bambang Subianto, ya, matur nuwun Mas Bambang, ya, atas partisipasinya untuk mensupport yang IKA Perta ini, dan juga pengurus IKA Perta pusat dan atau perwakilan ya yang ada di semua provinsi. Dan yang saya hormati wakil rektor senior, ini saya menyebutnya tidak mantan wakil rektor, tapi wakil rektor senior bidang 2 Bapak Teguh Ismanto Waji. Saya hafal sekali nama beliau. Ya, beliau ini adalah inspirasi saya ngatasi gitu. Dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Senior ya bidang 3 Bapak Profesor Dr. Nurkolis. Ya, ini beliau juga inspirasi saya. Beliau dulu adalah sekretaris LPPM, terus menjadi Wakil Rektor 3. Sama dengan saya. Saya sekretaris LPPM, terus saya mampir dulu ke ketua LPPM dulu. Ya, saya sekretaris LPPM, terus ketua LPPM, terus sekarang jadi wakil rektor 3. Jadi hampir sama dengan beliau Prof. Nurkolis. Dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Pak Budi, ya, dan juga Bu Wadek 3, ya, Bu Alion, yang Wadek 1, 2, di Tawangmangu ya. Oh ya. Dan juga para kajur, ya, sesjur, korpot. Oh juga ada Bu Indah ya, Bu Indah ya. Bu Indah ini koordinator Biro KKSP ya, Bu Indah Widowati. Tadi ada Bu Indah. Belakang jauh sekali. Dan juga dosen-dosen di Fakultas Pertanian, ya, kolega-kolega saya, ya, karena saya itu juga pernah menjadi dosen tetap di Faperta. Ya, nama saya diminta untuk tulis pada saat akreditasi Magister Agribisnis. Ya, sehingga saya hampir 7 tahun, ya, saya menjadi dosen tetap di Faperta. Nah, tidak apa-apa. Saya intinya dipakai dimanapun nggak apa-apa selama itu di UPN. Ya, tapi sebenarnya saya adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak. Ya, jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, karena senior-senior saya itu adalah FEB, ya, prodinya manajemen, angkatannya 88. Ya, jadi sudah ya tengah-tengah ya, tua iya, muda iya. Ya, jadi ya sama. Saya lihat ini yang berkumis hanya saya sama Pak Bambang ya. Ya, jadi saya 88 dan kembali lagi ke kampus ya, karena saya mempunyai jiwa bela negara tinggi. Ya, orang tua saya itu juga UPN, istri saya alumni UPN, anak saya juga ada yang di UPN. Ya, karena itu tadi jiwa bela negara. Jadi kalau saya dibelah itu mungkin isinya UPN. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Bambang. Ya, kalau kita diberikan tugas itu kita tidak boleh mengelak. Ya, karena nggak boleh ada alasan, oh saya sibuk ini, saya sibuk ini. Karena saya amati mereka yang sibuk lah, mereka yang bisa menyelesaikan tugas itu. Ya, jadi saya amati teman-teman dosen yang ini saya tidak nyindir ya. Ya, teman-teman dosen yang tidak punya tugas yang lain, ketika diberi tugas nanti penyelesaiannya ya pada saat malamnya itu. Jadi waktu 1 bulan, 2 bulan, dan 1 hari itu sama saja. Nah, maka saya sering ngomong kepada Mbak Indah ya, Mbak Indah dulu kampus saya waktu saya di LPPM, ya, hanya orang-orang yang sibuk lah yang bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, sama, saya sampai sekarang itu sebagai pembina Mapala. Ya, meskipun saya sebagai wakil rektor, saya masih sebagai pembina Mapala, mahasiswa pecinta alam di UPN. Karena waktu kuliah dulu, ya, kalau itu saya nggak ada di kos, pasti saya ada di gunung. Ya, sampai sekarang.
Ya, tapi saya sekarang belum lah, lari lah sekarang, jogging. Tadi saya dari rumah sampai UPN lari saya. Ya benar, 7 kilo. Ya, karena saya sekarang hobinya lari. Ya sudah 2 tahun inilah. Sebelum lari kemarin berat badan saya itu 94. Terlalu berat. Ya sekarang 80. Yang kemarin Jokmar pasti ikut. Setiap ada race pasti ikut. Saya juga daftar di Maybank. Yang Maybank itu di Bali. Ya, itu menjadi motivasi saya. Ya tadi Mas Bambang mengatakan jaga hati, tapi saya tambah jaga hati dan jaga fisik. Ya itu sesuatu yang baik. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak, tadi saya sebelum kesini di lari tadi, saya membayangkan saya akan membuat pantun apa sih? Yang karena saya ingin membuka dengan pantun. Ini tadi di rumah dinas saya tulis pantun ini. Ya mungkin saya bacakan pantun ini ya. Menanam jagung di tepi hutan, menunggu panen dengan rasa senang. Selamat datang alumni Fakultas Pertanian. Semoga silaturahmi ini selalu kita. Ini harus ada pantun sekarang ya. Nanti Pak Teguh harus bisa pantun. Pak Teguh itu pintar pantun senaga. Bapak Ibu yang saya hormati, ya karena saya diamanahi oleh Pak Rektor untuk silaturahmi ini, maka pada kesempatan ini juga saya izinkan untuk membaca sambutan beliau. Ya, beliau titip salam kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Guru di pagi hari, terbang rendah di dekat pohon durian. Alumni hebat Fakultas Pertanian, jasa Bapak Ibu takkan pernah terlupakan. Yang disampaikan saya kira dari Pak Bambang, Pak Undarto, Pak Hendro sudah banyak sekali, tinggal menyarikan gitu ya. Saya juga ada satu pantun gitu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak terdelit gitu ya. Jadi yang pertama, kami panjatkan bersyukur kepada Ilahi atas kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Saya hanya ingin memperkenalkan kabinet saya gitu ya. Yang pertama, Wakil Dekan 1 berhalangan karena hari ini dia ada acara pernikahan saudaranya. Dia jadi penyerah pernikahan. Bagi dua ada acara di Ramangu ya, melakukan motivasi pada tenaga pendidikan. Kemudian Wakil Dekan 3 ada Bu Dwi Aulia Puspita Negro. Ini kalau dibelah itu juga UPN 2. Dia ketua himpunan mahasiswa sosial ekonomi ya, Himaseta. Kemudian ada Departemen Ilmu Tanah, ada Pak Susilo Herlambang. Doakan sebentar lagi Profesor. Amin. Kemudian wakilnya Bu Sesjur, Bu Benda, Pak Yudini. Belum. Ada. Kemudian Departemen Agroteknologi Pak Dr. Bambang Suprianta. Sekretarisnya Bu Endah. Ini anak buahnya Pak Hendro. Kemudian Departemen Agribisnis ada Pak Eko Mudianto, Pak Stars. Kemudian sekretarisnya Bu Dewandini. Kemudian para koordinator program studi ada Pak Hasin, berdiri Pak Hasin. Kalau yang korpot berhasil berdiri, karena kalau yang ajur departemen sangat berani. Kemudian ada, kalau di agroteknologi tidak punya kaprodi karena baru satu, doakan nanti akan keluar
program studi magisternya, sehingga punya perut. Kemudian di Intan ada nggak Pak? Ada Pak Agus, mohon diri Pak Agus. Kemudian sudah ya. Yang S2 ada Bu Wulandari, dari ini. Jadi itu posisinya sangat keras. Mungkin di atas segala-galanya itu Pak ya. Karena apa? Karena besar kecilnya identitas perguruan tinggi itu ya ditentukan oleh alumninya. Bagaimana alumni itu berkiprah di masyarakat, itulah perguruan tinggi. Saya berikan contoh kecil saja. Dulu saya jadi waktu pertama kali saya jadi ketua, itu yang masuk hanya 3 orang. Terus beberapa saat yang lalu dilantik Bupati Kulon Progo, kemudian Wali Kota Jakarta. Dua-duanya itu alumni Magister Bisnis. Hari ini berapa bulan? 22 yang masuk. 8 orang ada 30 ya, 22 masuk, 8 belum ada keterangan itu ya. Nah, ke depan ini memang yang namanya saya cemburu dengan ekonomi itu. Alumni bisa buat warung. Kalau ditanya ini warung isopo, warung alumni gitu. Enggak banyak dulu gitu. Karena sebenarnya kan kalau ada kegiatan ekonomi itu uangnya harus masuk PN dulu. Ini khusus di ekonomi tidak. Nah, saya mungkin nanti juga akan berkolaborasi dengan alumni buat warung. Karena memang nggak bisa kita kalau tidak punya bisnisnya kecil-kecilan di fakultas. Meskipun sekarang sudah ada yang namanya warungnya Bu Eni ya. Sebulan buka terus jalur istirahat gitu ya. Ya memang capek. Tapi akan kita kembangkan nanti mungkin ada 2-3 bisnis ya. Nanti Pak Bambang mohon Pak Bambang Supriyanta mohon nanti kita rumah kacanya bisa kita aktifkan. Kemarin saya kasih waktu sama Pak Hendro Api ada sekitar 30 juta. Tapi pun permintaannya itu jam 7 malam harus dikumpulkan dari jam 12 itu. Diukuran itu semua jadi bandu-bandu wasol. Ada ucapan langsung direalisasi. Itu saja yang penting bisa saya sampaikan. Yang saya ingin saya sampaikan itu sinergi dan kolaborasi akan kita selalu bangun sehingga kita bisa menghasilkan lulusan yang memang dibutuhkan oleh zamannya. Tadi betul ya yang namanya Bambang tadi yang generasi Y-nya itu yang penting di situ. Bisa kita bayangkan ya. Kalau generasi kita itu Jet sama Bobby Bombers itu memang sangat yumpang. Kita dulu itu kalau kita ibaratkan TV itu ya, TV kalau rusak dan itu digebrok malah jadi nyala gitu ya. Malah nyala gitu. Tapi sekarang ini digebrok itu terus dekeng gitu sudah mampu lihat gitu. Tidak mampu lihat. Itu ada data itu mahasiswa itu nggak mau keluar dari UPN, masa baru keluar dari UPN. Kenapa? Saya dulu dimarahi kakak tingkat saya gitu. Jadi kan bisa ada alasan dia masuk, orang tuanya sangat support ya, tapi anaknya itu bisa keluar hanya gara-gara dibentak sama kakak tingkatnya ya. Sekali lagi strategi promosi yang paling bagus itu adalah membuktikan bahwa alumni kita berdebat di masyarakat. Saya juga kalau disobek sini darah saya itu tidak hanya UPN ini. Saya masuk di UPN itu bukan karena UPN bermutu atau tidak, tapi kakak-kakak saya itu bermutu gitu. Kakak saya itu yang bawahnya juga ikut, saya ikut, istri saya juga ikut, pulang saya juga sama-sama bergerak. Saya itu sekarang sudah mau kuliah, dia ini agak miskin. Apa ya Pak? Yang tahunya ya itu komunikasi sudah yang itu sekali lagi kan seperti kan bagus. Akhir kata, selamat melaksanakan Munas Jakarta, Jakarta.
tahun 2024 semoga lancar, sukses, dan semakin jaya. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka Munas Kaperta UPN Veteran Jakarta tahun 2024. Semoga sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.